Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kehidupan kita dalam sehari-hari, seringkali kita berjumpa dengan kalangan non-Kristen ataupun para pemikir liberal. Ketika berjumpa secara iman, seringkali ada gesekan oleh karena perbedaan pandangan. Mereka meragukan keabsahan dari Alkitab itu sendiri. Mereka di kalangan orang-orang yang tidak percaya menganggap bahwa Alkitab itu adalah palsu, Alkitab itu hanya sekedar mitos, Alkitab itu hanya sekedar sebuah buku karangan manusia yang bijaksana. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah benar demikian? Hal yang harus kita ketahui sekarang, yang perlu kita garis bawahi, bahwa keraguan mengenai Alkitab sebagai firman Allah yang dapat dipercaya bukanlah sesuatu hal yang baru. Karena keraguan semacam ini sudah dimulai sejak manusia pertama tinggal di Taman Eden. Keraguan ini adalah benih yang keluar dari mulut iblis. Jika kita melihat kitab Kejadian pasal yang ketiga, di sana iblis mengutarakan sebuah kalimat yang membuat Hawa pada waktu itu mengalami keraguan tentang firman Allah. Jadi dalam konteks Kejadian pasal 3, iblis berusaha membangun sebuah keraguan mengenai perkataan Allah. Apa yang iblis kerjakan ini membuka kesempatan bagi Hawa untuk meragukan apa yang dikatakan Allah. Kita pasti tahu hasil akhirnya dari peristiwa di Taman Eden ini, di mana manusia akhirnya terjatuh ke dalam dosa, menerima konsekuensi dan diusir dari Taman Eden. Jadi bukan hal yang baru ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang meragukan Alkitab. Karena iblis telah memberikan sebuah benih untuk manusia meragukan firman Allah semenjak di Taman Eden. Jadi orang yang meragukan firman Allah sesungguhnya adalah orang yang tidak berasal daripada Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat fakta berikutnya untuk kita dapat menemukan apakah benar Alkitab itu sebagai firman Allah yang dapat dipercaya atau Alkitab itu hanya sekedar mitos, hanya sekedar dongeng, hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut. Mari kita lihat faktanya selanjutnya. Kita akan melihat lagi dalam peristiwa Taman Eden. Kita akan menemukan fakta peristiwa di Taman Eden. Jadi peristiwa Taman Eden sesungguhnya memberikan satu fakta bahwa apa yang dikatakan Alkitab adalah benar. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menerima kutuk dari Allah, betul ya? Mereka menerima kutuk dari Allah. Hawa menerima kutuk yaitu kesusahan waktu mengandung akan banyak dan akan mengalami kesakitan waktu melahirkan. Sangat jelas Alkitab katakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejadian 3 ayat 16. Perhatikan, sekarang kita akan melihat faktanya, teman-teman. Kita akan melihat faktanya. Apakah orang yang mengandung akan merasa nyaman seperti seorang yang normal sebelum mengandung? Tentunya tidak, betul ya? Dan ketika melahirkan, apakah ada orang yang melahirkan tanpa rasa sakit sedikit pun? Tentunya akan mengalami rasa sakit. Kalau kita melihat tulisan, saya mengutip sebuah tulisan demikian. Proses melahirkan adalah proses perjuangan hidup dan mati. Betapa tidak? Saat proses melahirkan, sakitnya itu seperti 20 tulang patah bersamaan. Bukankah kutukan yang diterima Hawa pada waktu itu selaras dengan kaum perempuan yang mengalami rasa sakit ketika mereka melahirkan? Dari hal ini teman-teman, gini, saya mau mengajak seperti ini. Dari hal ini kita menemukan apa?
Menemukan fakta apa? Fakta bahwa apa yang dikatakan Allah tentang kutukan kepada Hawa itu sungguh-sungguh terjadi sampai hari ini pun terjadi. Selanjutnya, kutukan yang diterima oleh Adam. Ia akan bersusah payah mengelola tanah, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Alkitab katakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Perhatikan baik-baik teman-teman. Kita melihat fakta saat ini sekarang. Ada berapa banyak kaum Adam yang berjuang mencari pekerjaan, bersusah payah untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan. Apakah dunia saat ini memberikan kemudahan bagi mereka yang sedang mencari nafkah? Faktanya, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa saat ini tidak mudah orang mencari nafkah, tidak mudah orang mencari pekerjaan, tidak mudah orang mengelola tanah. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya hal ini sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang kutukan kepada Adam pada waktu itu. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, dari peristiwa Adam dan Hawa ini, kita dapat menemukan fakta bahwa Alkitab adalah benar. Bahwa Alkitab adalah iya dan amin. Alkitab bukanlah sebuah buku karangan manusia belaka dengan didasari ambisi-ambisi mereka. Alkitab adalah firman Allah yang banyak sekali manfaat untuk mendidik setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah Alkitab yang kita percayai. Alkitab bukanlah sebuah mitos. Alkitab adalah fakta. Dan fakta itu sungguh-sungguh terbukti dalam kehidupan kita saat ini.